Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel Jalan Panjang. Kali ini kita berkesempatan untuk sama-sama berdialog dengan Profesor Dr. Hamdan Julpa, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, tokoh Ormas. Kedepan beliau di channel ini akan sama-sama membahas tentang apa itu standar etik. Dan kebetulan standar etik di Republik ini hari ini sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu Pak Hamdan meminta ke depan standar etik menjadi perhatian masyarakat, menjadi perhatian tokoh-tokoh ormas, dan wabil khusus menjadi perhatian tokoh-tokoh di DPR dan tokoh-tokoh pemerintah yang ke depan akan dipimpin oleh Mas Prabowo. Kita ketemu dengan tokoh Ormas, kemudian beliau adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Selamat datang di channel kami, Prof. Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Prof, sebagai mantan orang yang dekat dengan Mas Anies, kemudian sekarang Mas Anies sudah mengucapkan kepada Mas Prabowo atas kemenangannya tentu. Dan kita semua, apalagi Profesor sebagai tokoh masyarakat, tentu kembali lagi ke jalur dakwah. Nah, jalur dakwah ini ada yang saya sebut di mana masyarakat belum siap betul berdemokrasi. Penilaian Profesor gimana, Prof? Agar masyarakat betul-betul masuk ke dalam demokrasi yang kita maksud adalah demokrasi yang madani, Prof. Ya, kontestasi Pilpres tahun 2024 selesai dengan adanya penetapan KPU pasangan calon presiden terpilih, ya, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau dalam istilah hukum itu case close gitu. Jadi sudah selesai, ya, dan Pak Prabowo dan Gibran adalah presiden dan wakil presiden, ya, terpilih yang akan dilantik pada 21 Oktober yang akan datang. Jadi memang tentu bagi yang menang, ya, merasa bahagia dan sukses, tapi pada sisi lain bagi yang belum menang, ya kalah gitu, tentu merasa kecewa, merasa belum sukses, ya. Dan itu hal yang biasa saja. Yang namanya kontestasi itu pasti hanya satu yang menang, yang lain kalah. Masalah prosesnya yang dijalani dengan penuh perjuangan, ya, ada pelanggaran, ada mungkin kecurangan, dan dengan putusan MK maka itu juga semua selesai. Tentu meninggalkan catatan-catatan bagi kita, baik dalam proses pemilu maupun dalam putusan MK itu sendiri. Tapi sebagai sebuah negara demokrasi dan seorang demokrat, seorang negarawan, itu hal biasa saja bagi yang menang dikasih ucapan selamat, ya, oleh pasangan kontestasi juga, itu hal yang biasa saja di mana saja. Jadi karena itu kaitan dengan kontestasi Pilpres tahun 2024 selesai, ya, mari kita sama-sama membangun bangsa dan negara kembali. Dan tentu kita lihat, kalau pemerintah ini bagus, membawa kesejahteraan yang lebih bagus, demokrasi yang bagus, dan membuat Indonesia jaya, itu kan prestasi yang luar biasa. Harapan kita. Nanti, ya. Sebelum nanti saya ingin Profesor mengajak pemirsa melihat Prabowo Gibran di masa yang akan datang. Tentu ada catatan-catatan dulu begitu, baik ke teman-teman Profesor sendiri di Mahkamah Konstitusi maupun ke kubu teman-teman yang sekarang masih ada di Mas Anies. Nah, dua catatan yang penting dari Profesor kepada teman-teman di Mahkamah Konstitusi
dan kepada teman-teman di kubu Mas Anies. Apa itu, Prof? Putusan Mahkamah Konstitusi saya kira menunjukkan ya bagaimana pandangan hakim terhadap kontestasi pemilu dan demokrasi di Indonesia. Pada satu sisi ada yang mungkin boleh saya katakan cukup permisif terhadap keadaban pemilu yang tinggi. Pada sisi lain, ada yang menghendaki keadaban pemilu ini yang harus dibangun. Tapi pada sisi lain, yang melihat ya udahlah pelanggaran-pelanggaran yang tidak harus untuk membatalkan hasil, tapi perbaikan-perbaikan sistem yang diperlukan. Tapi pada sisi lain ada yang melihat kalau tidak diambil tindakan putusan MK yang cukup memberikan efek, maka pelanggaran-pelanggaran itu menjadi hal yang biasa dan standar etik pemilu kita ke depan menjadi rendah. Saya kira ini catatan penting saya, karena itu mungkin bayangan saya pemilu kita ke depan juga belum begitu baik-baik saja, karena ada pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran dan masalah etik yang masih sangat rendah. Saya kira itu kita akan hadapi. Saya tertarik, Prof. Ke depan kita akan terstandarisasi oleh etika yang rendah. Saya kira ini wajib kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, bagaimana membangun standar etik yang terwakili oleh teman-teman hakim yang 5, tapi juga kita punya standar etik yang terwakili oleh teman-teman hakim yang mulia yang dibangun oleh 3 orang, begitu kan, Prof, petanya? Iya, betul. Putusan MK itu yang tentu yang dari mayoritas pandangan hakim merekomendasikan banyak sekali perbaikan-perbaikan. Saya kira perbaikan ini harus dilakukan oleh teman-teman di DPR, termasuk penyelenggara pemilu dan pemerintahan, sehingga kualitas pemilu kita ke depan itu lebih baik, ya. Keadaban pemilu kita lebih baik, standar etik menjadi lebih baik, karena itulah hakikat daripada pemilu demokratis. Pemilu demokratis itu membutuhkan kesetaraan. Jaminan kesetaraan yang paling tinggi adalah dari pemegang kuasa. Kalau pemegang kuasa dibiarkan untuk membuat kebijakan atau tindakan yang menguntungkan salah satu pihak, itu membuat pemilu tidak setara. Karena itu problem yang dihadapi adalah masalah keadilan pemilu jadi persoalan. Nah, inilah yang harus diperbaiki, ya. Jaminan ke depan bahwa pemerintah, DPR harus membuat garis yang tegas bagaimana posisi, ya, pemerintah berkaitan dengan pemilu, ya, apa rambu-rambu yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Begitu juga dengan penggunaan bantuan sosial, kemarin direkomendasikan juga apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kemudian proses yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu dalam mengatasi persoalan-persoalan dalam proses, banyak sekali masalah catatan, dan itu yang harus diperbaiki. Jadi itulah catatan-catatan yang mungkin ke depan yang harus kita perbaiki untuk memperbaiki standar pemilu kita yang lebih baik. Saya kira itu. Saya kira ini pesan-pesan dari Bang Hamdan sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Kemudian Bang Hamdan, pesan-pesan itu juga tentu dicatat oleh Mas Prabowo dan seluruh kawan-kawannya, begitu. Nah, ke depan barangkali warna Pak Prabowo mengingat peta dunia, begitu, mengingat masih banyak di Indonesia ini kemiskinan, mengingat pendidikan juga di kita ini tertinggal, mengingat high teknologi juga tertinggal, berbeda dengan di zamannya Pak Habibie, seniornya Pak Profesor, begitu, mengingat hutang, banyak problem di masyarakat. Nah, ke depan warna kabinet yang kira-kira akan ditangkap oleh Pak Presiden ke depan itu seperti apa, Bro?
Ya, pertama tentu kita harus menyadari bersama kejayaan dan keberhasilan pembangunan bangsa itu harus berangkat dari kebersamaan cita-cita. Ada perbedaan pendapat di tengah jalan dalam proses itu harus, ya, karena untuk mencapai titik kebijakan yang terbaik. Jadi karena itu saya berharap tidak seperti pemerintahan yang lalu yang membungkam perbedaan-perbedaan pendapat dengan mayoritas mutlak di DPR. Sehingga kebijakan-kebijakan itu seperti monoton dari pemerintah itu dianggap yang terbaik. Padahal dalam proses demokrasi, suara-suara yang berbeda harus diakomodir untuk mencapai titik yang terbaik. Bukan berarti perbedaan pendapat adalah menghambat kemajuan, ya, dan pembangunan bangsa, tapi mencari titik kebijakan yang terbaik untuk kebaikan bangsa dan negara. Saya berharap semua berpikir untuk bangsa dan negara, ya. Yang orang yang katakan yang di luar pemerintahan, yang dalam pemerintahan, begitu juga dalam civil society yang mungkin beda pandangan dengan kebijakan pemerintahan, ada civil society yang sama pandangannya dengan kebijakan pemerintahan. Itu semua adalah suasana yang harus dibangun dan dipupuk dan dikembangkan. Itu semua kita harus husnuzon, ya, bahwa semua bermaksud untuk perbaikan bangsa dan negara. Saya kira dengan sikap itu, maka apapun tantangan kita hadapi sebagai bangsa, geopolitik, perubahan-perubahan sangat cepat, itu akan bisa diantisipasi dengan baik. Dengan catatan Pak Prabowo sebagai mantan Kopassus, kemudian masih tercatat bagaimanapun sebagai keluarga besar Pak Harto, kemudian berpartai sudah kurang lebih 20 tahun di masa reformasi. Barangkali wajah kabinet, wajah Pak Prabowo itu akan diwarnai oleh 3 hal itu, Prof, ya. Kemudian kalau dibenturkan dengan civil society, apakah Prof Hamdan optimis atau menyimpan rasa husnudon kepada tim Prabowo ke depan? Ya, suasananya sudah sangat berbeda dengan masa Orde Baru. Tapi kan ada juga sebagian masyarakat bermimpi bahwa Orde Baru lebih baik. Saya kira 20 tahun setelah reformasi itu terjadi perubahan-perubahan yang sangat luar biasa, ya. Kita dalam 20 tahun reformasi itu begitu sangat bebas, sangat liberal. Tapi pada saat-saat terakhir ini, perkembangan terakhir ini, antara berbagai pemikiran dan perkembangan bagaimana praktik pemerintahan Orde Baru dan bagaimana praktik pemerintahan Orde Reformasi, itu akan mencari titik-titik temu diambil yang terbaik. Jadi saya kira walaupun Prabowo ini adalah, ya, orang katakan bahwa dari Orde Baru, tapi tidak bisa dengan demikian Orde Baru akan balik. Karena perubahan-perubahan sosial, perubahan-perubahan sistem politik sudah sangat beda sekali. Ya, hanya saja mungkin jiwa pembangunan pada masa Orde Baru, jiwa percepatan pembangunan mungkin akan menjadi inspirasi. Tapi sekali lagi, praktik penyelenggaraan pemerintahan akan sangat berbeda. Karena perubahan konstitusi, perubahan undang-undang, perubahan yang terjadi dalam lingkup sosial, civil society, itu akan memaksa siapapun yang memimpin Indonesia untuk menyesuaikan diri. Saya kira itu. Profesor sebagai tokoh masyarakat, sebagai ketua presiden Presiden Lajnah Syarikat Islam Pusat, ini potret civil society kita dalam pandangan Profesor agar tidak terjebak pada standar etik yang rendah, barangkali begitu, Profesor. Bagaimana bangunan ini akan dibangun oleh Syarikat Islam dan kawan-kawan bekerja sama dengan pemerintah ke depan, dan bagaimana orang tidak lagi berseteru begitu. Sudahlah, Pilpres sudah selesai, masalah kita ke depan adalah yang tadi,
standar etik yang tiba-tiba 5-10 tahun ini mundur. Paling tidak itu bisa kita lihat dengan angka indeks prestasi di KPK kita yang turun, angka indeks demokrasi juga yang turun. Pandangan Pak Presiden Serikat Islam seperti apa? Ya, pertama saya perlu sampaikan bahwa negara ini lahir, tumbuh, besar dari benih awalnya sebagai sebuah bangsa itu gerakan rakyat, gerakan civil society. Ya. Jadi itulah yang melahirkan Indonesia. Jadi sangat berbeda dengan Malaysia misalnya dan negara-negara lain. Negara kita ini betul-betul lahir dari kekuatan civil society, dan kekuatan rakyatan itulah yang memberikan warna dalam perjalanan bangsa kita. Ketika pemerintah otoriter, itu pasti tumbang. Kita lihat waktu masa pemerintahan Soekarno terakhir yang otoriter itu tumbang. Masa Soeharto walaupun dipertahankan sedemikian rupa, walaupun dengan cukup lama, tapi itu juga tumbang. Kan ini harus disadari oleh siapapun pemimpin bangsa, bahwa negara ini lahir dari kekuatan rakyat dan civil society. Nah sekarang ini civil society itu semakin kuat, besar, ormas-ormas. Saya kira tidak ada mungkin seluruh dunia ini civil society yang begitu sangat besar seperti Indonesia. Ya, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, begitu civil society yang lain, ya, yang tumbuh yang sangat luar biasa. Dan civil society kampus ini yang membuat dialektika dalam perjalanan bangsa itu menjadi lebih dinamis, ya. Karena civil society ini selalu memberikan harapan-harapan dan standar yang lebih baik dalam kehidupan bangsa. Karena itu koreksi kita terhadap yang sekarang sedang berjalan dan 10 tahun terakhir adalah perbaikan dengan tata krama kehidupan, etika, itu harus menjadi concern, ya, di pemerintahan ke depan, dan civil society tidak boleh berhenti untuk menyuarakan itu. Ya. Kampus, ya, ormas, LSM dan lain sebagainya. Dan saya perlu mengingatkan pemerintah, ini tidak boleh dibungkam. Biarkan saja tumbuh, berkembang, dan itulah Indonesia. Ada gerakan yang membersamai Pak Hamdan dari berbagai guru besar, termasuk dari Profesor Ibu Valina Sinka, yang bersedia memberikan bakti dirinya untuk mengawal konstitusi. Saya pikir juga ini untuk mengawal bangsa. Ini salah satu energi yang tadi dimaksudkan oleh Profesor. Energi yang seperti ini akankah oleh Presiden ke depan itu menjadi bantuan energi baru, begitu, Prof? Iya, saya kira ya. Jadi ormas Serikat Islam misalnya banyak sekali, saya kira di seluruh Indonesia tokoh dan pemimpin yang ada di situ. Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan juga di ormas-ormas yang lain, ya. Tentu saya yakin memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa yang akan datang, termasuk dalam pemerintahan Presiden Prabowo Gibran untuk 5 tahun yang akan datang. Saya kira peran ini akan tetap ada. Peran ini bahkan harus terus diperkuat, karena disinilah mekanisme kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan oleh civil society. Terima kasih Profesor atas wejangan, atas berbagi ilmunya. Mudah-mudahan berjumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.